Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Piye-piye lur, aku sudah seperti pelaut belum? Sebenarnya, aku habis pulang mencari ikan bersama para nelayan dari Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, lur. Laut sekitar desa iki punya produksi ikan konya yang lumayan banyak loh. Makanya ikan ini jadi salah satu andalan warga, baik untuk konsumsi ataupun dijual kembali. Dol, ini ketolong mau dia antar di KUKM. Oh, semua? Iya, semuanya. Oh iya, iya. Bantu angkat. Bang, untuk Endul, dari mana Endul? Oh, dari cari ikan deh. Boleh nih bikin ikan bakar? Ah, ini kan mau aku start ke UMKM. Boleh lah, 2-3 ekor aja. Aduh, beneran ini mau ke UMKM. Emang mau dimasak apa sih? Mau masak ikan bakar? Ah, kalau cuma ikan bakar aja. Ntar, aku antar deh. Aku start ke UMKM dulu. Siapin dulu aja bumbu-bumbunya. Boleh lah. Udah, tinggal dulu ya. Iya. Lur, ikan konya ini di daerah lain juga dikenal dengan nama ikan kakak tua. Banyak yang menyangka bahwa ikan ini dilindungi, tapi tidak dilindungi kok lur. Hanya saja ikan ini berperan penting dalam memelihara ekosistem bawah laut. Untuk itu, penangkapannya pun sebaiknya dalam jumlah kecil saja yo. Ikan-ikan ini mau diolah jadi jabu-jabu lur. Ayo, kalian tahu ndak apa itu jabu-jabu? Penasaran toh? Nanti aku ajak kalian intip cara pembuatannya yo lur. Selanjutnya, aku menyiapkan batok kelapa untuk dibakar dan dijadikan arang. Soalnya setelah dibersihkan ikan-ikan ini harus diasap terlebih dahulu lur. Gunanya untuk mematangkan dan melembutkan daging agar lebih mudah diolah. Selain itu, dengan diasapi, ikan dijamin akan harum banget. Jadi, nanti jabu-jabunya akan punya aroma yang khas. Sedap. Ini dia lur, UMKM jabu-jabu ikan konyanya. Jabu-jabu adalah olahan sejenis abon asal Sulawesi Selatan lur. Ada berbagai macam jenis jabu-jabu. Salah satunya ya jabu-jabu ikan konya ini lur. Yuk kita ikutin cara membuatnya. Ikan yang telah aku bakar tadi selanjutnya disuwir-suwir sambil dipisahkan dari kulit dan tulangnya. Ikan kemudian ditumbuk hingga halus banget. Namun ketika setengah halus, ikan diperiksa dulu lur untuk memastikan tidak ada tulang yang terbawa. Lalu ikan ditumbuk lagi hingga benar-benar halus. Ikan ini nantinya akan dimasak bersama bumbu dan bahan lainnya. Bumbu yang digunakan cukup beragam lur. Ada lada, lengkuas, dan cabai yang dihaluskan. Kemudian tambahkan bawang merah dan bawang putih. Jangan lupa garamnya lur. Selain bumbu, bahan yang penting dalam olahan jabu-jabu adalah santan. Inilah yang membedakan cita rasa abon dan jabu-jabu. Tambahan santan menambah cita rasa gurih yang khas lur. Santan lalu dimasak bersama bumbu halus hingga mengental. Kemudian masukkan jabu-jabu dan masak hingga kering. Tekstur jabu-jabu berbeda dengan abon lur. Kalau abon biasanya agak berserat dan kasar. Jabu-jabu biasanya sangat halus.
Makanya saat dimasak, ibu-ibu tidak menggunakan centong atau spatula, melainkan batok kelapa seperti ini. Selain untuk mengaduk dan mencampurkan bumbu, batok kelapa juga berfungsi untuk menghaluskan jabu-jabunya, Lur. Terakhir, jabu-jabu yang sudah kering dikemas dalam kemasan kedap udara seperti ini. Jabu-jabu biasanya bisa bertahan hingga 6 bulan, Lur. Tapi kujamin tidak sampai 1 minggu pasti sudah ludes. Soalnya oleh-oleh khas Kabupaten Baru ini nikmat banget kalau disantap sama nasi panas. Lur, aku janjian sama Andi Mirna mau masak. Tadi sih janjinya aku mau bawa ikan bakar, tapi kebetulan aku dapat jabu-jabu ikan konya. Kayak enak yo kalau ditambahkan ke olahan kali ini. Nih, aku udah bawa jabu-jabu nih. Ikan bakarnya nggak ada, udah dibuat jabu-jabu. Nih, masaknya bumbunya udah sampai mana? Baru potong dagingnya nih. Oh, yaudah lanjutin. Aku tak buat adonan mie titi dulu. Iya, Ndol. Biar makin sedap dan bergizi, Di Mirna juga menambahkan protein hewani seperti daging ayam, udang, dan baksonya. Walah, makin berisi ki perutku, makan lagi. Kalau aku menyiapkan adonan mie titinya, Lur. Campurkan tepung terigu, jabu-jabu ikan konya, dan sedikit tepung tapioka. Jika sudah rata, tambahkan telur. Selanjutnya, tambahkan sedikit air dan uleni adonan hingga kalis. Setelah adonan kalis, aku tambahkan pewarna agar adonan makin apik. Kalau masakannya cantik kan, makin menambah selera makan toh, Lur. Kemudian, siapkan alat penggiling mie. Pipihkan adonan hingga tipis. Lakukan proses ini secara berulang hingga adonan tipis dan rata. Kemudian potong adonan menggunakan cetakan mie. Sambil menungguku, Di Mirna memasak kuah mie titinya. Tumis bumbu halus hingga matang. Kemudian tuangkan air dan aduk rata. Masukkan potongan ayam, udang, dan baksonya. Lalu tambahkan wortel. Kuah mie titi biasanya punya tekstur yang kental. Makanya Di Mirna menambahkan tepung maizena yang telah dicairkan dengan air. Kuah mie titi terkenal akan rasanya yang gurih, terutama cita rasa telur yang menambah nikmatnya kuah mie titi. Setelah kuah mengental, tambahkan potongan sawi dan masak hingga matang. Nih, kuahnya udah matang belum? Udah nih, tinggal tambah bumbu aja. Oh udah, tinggal aja biar aku yang lanjutin. Oh iya, Ndol. Makasih, Ndol. Ini sih udah matang, Lur. Tinggal tambah lada dan garam. Kuah sudah siap disajikan deh. Tambahkan juga perasan jeruk nipis yo. Nah, kuahnya sudah matang. Sekarang aku mau menggoreng mie titinya dulu ya, Lur. Mie titi memang tidak direbus, melainkan langsung digoreng hingga menghasilkan tekstur mie yang renyah. Unik toh, Lur? Agar mie tidak mudah hancur dan terpencar, gunakan saringan sebagai wadah menggorengnya. Kemudian celupkan dalam minyak panas. Saringan ini juga berfungsi membentuk mie agar punya bentuk yang cantik seperti ini, Lur. Jika mie sudah mengeras, lepaskan dari saringan dan goreng hingga semua bagian mie matang merata. Aromanya gurih, umami.
Yuk, nih udah lapar toh. Langsung aja kita cobain. Lur, mie titi buatanku dan di Mirna ini dijamin tidak ada lawan. Rasanya gurih banget. Apalagi adonan mie-nya punya aroma dan cita rasa yang khas dari campuran jabu-jabu konyanya. Kuahnya yang lembut berpadu ciamik lur dengan garing renyahnya mie titi. Walah, ini sih bisa jadi sajian favoritku kalau lagi datang ke Sulawesi Selatan lur.